Pak, kita bisa diterima di ruangan yang lebih layak. bagus. Kalau mau, saya juga kalau mau kita lebih saya layak. sudah siap tadi memikirkan bahwa rekan-rekan buruh mau segera karena dan kementerian. Kami kan mau menyampaikan, kami dialogkan gitu. Tidak masalah, itu Ya. itu yang mau disiapkan. Siapa yang bisa bantu di sebentar? Pokoknya Pak. Sebentar dengan konteks. Pandang. Saya beritahu Ya, untuk di gedung sana silakan. Sebentar. Mohon izin sedang disiapkan Pak Bambang. Iya, bisa. Ada rumah sakit yang didedikasi. Saya kurang tahu, tapi itu prakarsa Presiden SBY untuk memulai satu gesture atau satu sentuhan-sentuhan yang ingin memastikan Ya, kita yang nagih juga janji presiden. Mei tahun lalu coba transportasi murah, integrasi untuk guru, rumah sakit. rumah kan sudah rumah susun yang disewakan secara murah untuk itu kan sudah jalan. Di Batam juga sudah jalan. Tangerang juga masih bertahap. Tapi rumah sakit pertama yang didedikasi kok bisa nggak timnas? Itulah yang membanggakan Bapak Menteri adalah guru-guru kita. Saya menggunakan satu berarti ya dari sejak yang bisa itu demo tapi tidak lagi bersuasana. Publik juga sudah menerima itu. Itu yang menurut saya capaian terbaik salah satu capaian. Dan demo 30.000, satu pot itu tidak ada yang berjalan. Satu pohon tidak. Gimana Pak? Izin Bapak Sudah, ayo kita sambil. Nyaman. Kita lanjutkan seperti tadi. Baik, Pak. Langsung. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini selaku staf khusus presiden yang menerima kami, saya mewakili teman-teman dari KSPSI. Nama saya Subianto, Sekretaris Jenderal DPP KSPSI. Bersama rekan-rekan yang lain dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, dari Banten, dari DKI, dari Jawa Timur. Jadi hari ini kita melakukan aksi unjuk rasa nasional di 5 provinsi: Jawa Barat, Banten, DKI di Jakarta, Jawa Timur di Kota Surabaya, Kepulauan Riau di Batam. Yang kami lakukan unjuk rasa adalah daerah-daerah yang memiliki kawasan industri. Kenapa kami melakukan aksi unjuk rasa? Ini perlu kami sampaikan Pak Daniel, kalau sampaikan ada yang latar belakang. Pertama, persoalan upah. Upah minimum di Indonesia itu bahwa seharusnya negara tidak melepaskan tanggung jawabnya dalam rangka menetapkan upah minimum, karena upah minimum itu adalah jaring pengaman sosial dalam rangka mengangkat daya beli masyarakat. Ini sesuatu hal yang harusnya peran negara yang harus tampil. Kemudian parameter KHL yang sekarang ditetapkan oleh Permenaker 13 tahun 2012 itu baru 60 parameter. Kami sudah hitung dan kami sudah cek, ternyata parameter KHL itu hanya cukup untuk pekerja buruh itu hidup layak secara fisik. Sementara buruh ini, kerja buruh ini adalah makhluk sosial, dia juga harus layak secara sosial. Dia punya tetangga, dia punya teman, harus kundangan, harus menyampaikan sumbangan duka dan sukacita dan seterusnya dan seterusnya. Membayar iuran RT, iuran SAPA dan sebagainya. Nah, sekarang belum tercapai. Sehingga KHL yang sekarang itu jadi rendah. Dan kita sudah meminta kepada Menteri Tenaga tahun yang lalu bahwa harus merevisi Permenaker itu supaya parameter KHL itu harusnya 86. Awalnya kami meminta 125. Ya, tapi kita langkah kompromi 86.
Karena kenapa? Kalau bicara survei yang dilakukan oleh Bappenas itu 222 item kebutuhan rakyat. Buruh hanya muncul minta 80. Kemudian amanat Undang-Undang 13 itu pasal 97, Presiden harusnya mengeluarkan peraturan pemerintah tentang bagaimana menjelaskan upah layak. Amanat undang-undang. Kemudian tentang parameter KHR, kemudian tentang bagaimana upah minimum. Upah minimum itu di dalam Permenaker yang sekarang adalah upah bagi pekerja lajang yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Timbul persoalan kalau pekerja yang sudah nggak lajang, punya anak, punya istri, punya anak 1, 2, dan 3 dan masa kerja lebih dari 1 tahun. Sekarang karena tidak ada aturannya, pengusaha menerjemahkan ya upah minimum itu adalah untuk upah semua pekerja. Timbul terjadi diskriminasi gitu. Pekerja baru mendapat 2.200.000, pekerja yang 20 tahun sama 2.200.000, sementara dia beban hidupnya udah lebih besar. Kemudian impres yang ditetapkan oleh Presiden itu tidak bisa menjawab persoalan itu, sehingga kami minta impresnya agar segera ditinjau ulang. Karena kenapa? Ada salah satu perintah Presiden kepada Menteri Tenaga Kerja untuk segera membuat aturan. Bunyinya kalau daerah tertentu yang upah minimumnya sudah di atas KHR dirundingkan langsung antara pengusaha dan pekerja. Ini jelas sangat membahayakan. Karena kenapa? Sudah ada SK Gubernur aja, sudah ada serikat pekerjanya, kita berunding upah itu setengah mati. Apalagi ini dirundingkan langsung. Pengusaha mau menggunakan otoritasnya, mau terima atau tidak. Kalau enggak ya sudah. Nah ini yang kami. Kemudian bicara hubungan kerja. Outsourcing ini menjadi persoalan yang setiap tahun. Kemarin kami agak sedikit sudah ada titik harapan, setitik harapan dengan Permenaker 19. Tapi Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran nomor 4 yang melegalkan praktek outsourcing. Sementara Permenaker 19 jelas yang boleh outsourcing hanya 5 jenis pekerjaan. Karena outsourcing itu ada 2, Pak. Dan outsourcing pekerjaan dan outsourcing jasa pekerjaan. Outsourcing pemborongan pekerjaan dan outsourcing jasa pekerjaan. Yang jasa pekerjaan hanya boleh 5, yang pemborongan boleh, tapi di luar perusahaan itu. Nah sekarang dengan praktek Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran nomor 4 itu, di dalam perusahaan itu nanti akan berdiri PT gitu. Karena dia membuat alur proses. Nah alur proses itu yang masuk core bisnisnya adalah dari bahan baku sampai barang jadi. Di luar itu bukan core bisnis. Kemudian ditambah lagi itu perkara dengan kondisi di pusat-pusat BUMN tidak belum berlaku universal. Jadi begitu kita pensiun setelah 55 itu tidak ada berapa. Nah akhirnya apa yang terjadi? Kita lebih cepat mati daripada hidup yang lain. Sementara kita bekerja sampai 55 tahun ini adalah bagian dari sumbangsi dari negara. Sehingga kita menuntut BPJS. Terakhir lemahnya penegakan hukum. Padahal sudah mengikuti perkembangan terakhir di Tangerang, Putusan Panci. Jadi pengawasan tenaga kerja di Indonesia ini nggak berjalan. Karena kenapa? Tidak sama dengan penegakan hukum. Karena Disnaker itu berada di bawah bupati dan gubernur, kan gitu. Sementara bicara penegakan hukum harusnya sentralistik itu pemerintah pusat. Nah kita minta dibuat juga perpu untuk mengganti Undang-Undang 3 tahun 1991. Bukan hanya MK aja yang berubah. Ini juga udah gawat. Nah sehubungan dengan itu kami mewakili KSPSI seluruh Indonesia dari Jawa Barat dan DKI dan Jawa Timur menyampaikan petisi tuntutan pekerja buruh Indonesia. Ada 5. 1. Cabut Impres nomor 3 tahun 2013 karena bertentangan dengan Undang-Undang 13 2003. Kedua, Presiden Republik Indonesia turunkan harga sembako yang sengsara kaum pekerja buruh. Karena kita melihat juga gini pada upah buruh naik tinggi, sembako 9 bahan pokok melambung tinggi. Dan ini peran negara juga harus mengendalikan ini. Yang ketiga, karena kaum pekerja buruh saya membayar pajak PPh 21 yang memberikan kontribusi kurang lebih 30% dari APBN, ya kan? Maka kaum pekerja buruh Indonesia wajar kalau mendapatkan kebijakan dari pemerintah atau presiden dalam bentuk transportasi tidak murah dari pemerintah sesuai janji presiden tentang Mei 2012. Kemudian pendidikan murah untuk anak pekerja buruh sampai perguruan tinggi, rumah murah untuk pekerja
buruh. Yang keempat, hapuskan outsourcing tidak sesuai dengan aturan di BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta. Yang kelima, membuat Perpu mengganti Undang-Undang 3 tahun 1991 karena Perpu ini dilakukan agar penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah pusat dengan sistem tripartit. Karena itu sudah berlaku secara internasional. Jadi harapan kami Pak Presiden bisa merespon segera. Kalau tidak direspon dengan sangat terpaksa, kami akan melakukan hak kami sebagai warga negara, yaitu melakukan mogok nasional. Nah, kita yang menunggu respon dari Presiden, kita minta Pak Daniel menerima ini dan kita minta tanda tangan Pak Daniel yang ini. Bisa dipoto dari internal kita, ekspresi Dari internal. Oke. Petisi. Ini petisi saya terima dan seperti mandat yang saya ikut, saya miliki, akan saya teruskan pada Bapak Presiden saya langsung. Dan seperti biasa Pak Presiden saya juga melihat Bapak akan pergi juga ke kementerian tempat di petisi ini saya terima dengan baik dan saya akan terus. Ya. Saya tanda tangan di mana? Tanggal 17. Mungkin tabel yang bawahnya Bisa kita. Iya. ini. Iya. Oh, ini press release. Sama aja sih. Ini ada ini nggak, Pak? Enggak. Nggak ada ya? Enggak. Terima kasih atas Oke, Pak Daniel, terima kasih. Satu hal lagi. masih ada. Karena di bawah nanti ada pertanyaan, bagaimana respon Presiden, langkah-langkah apa dan sampai kapan? Nah ini yang perlu ditekankan. Kita semua. Ini. Saya tahu kesibukan Bapak Presiden saya tahu, tapi Pak Presiden ada schedule, ada komunikasi. Oke lah, saya komunikasi. Karena apa? Kalau ini tidak selesai, ini mogok nasional sudah terlihat sudah luar biasa ya. Ini ada schedule dan segera hubungi Pak Bianto supaya nanti sentral kita bertanya pada Pak Bianto. Hanya itu saja. Terima kasih. Saya akan teruskan semua. Ya, secepatnya. Pak Daniel, Ya. minta nomor HP-nya, Pak. Nah, itu. Sudah. Ini siapa? 52. 47. 67. Saya Pak Sudianto. Subianto. SBY juga saya. Itu ya. Cuma beda nasib. Beda nasib. Subianto. Saya sering komunikasi dengan Pak ini juga, Pak Pelik. Iya, tadi Felix lagi di sana di mana di Pacitan. Jadi waktu komunikasi dengan Pak Pelik, kita nangani kasus Freeport. Akhirnya beres. paham kan enggak kan perburuan itu lah kalau kita diskusiin nggak apa-apa berapa yang diskusi kalau kita rasa upah dengan maksudnya buruh itu diajak juga untuk apa bersama-sama diskusikan merugikan apa yang kira-kira yang nggak pas dan bagaimana kan tiba-tiba keluar gini dan kita nggak bagi buruh ada buat sudah radio Yang edaran, dia bilang soal edaran itu internal dia. menyakitkan semua. Sebenarnya tanpa dibilang edaran itu nggak ada masalah kan? Edaran itu yang Impres juga kan? Jawaban impresimu yang ditunggu. Iya. saya minta maaf Pak, nggak ada air minum. Lagi dikit ya? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Kami biasa.
Sudah, jalan. Tadi jalan. Di atas. Sudah, Pak Tony? Belum, Pak. Sudah, Pak Tony? Pak. Dari kita sendiri. Sudah. Sip. Sudah. Sip, Pak. Oke. Seperti kita langsung kita ke Menakertan. Victory. Ini SPSC. akan sering berkomunikasi dengan